diatur jadwalnya. Nah, kemudian itu kegiatan senamnya ya. Tidak harus senam ya Bapak Ibu ya. Yang penting kegiatan fisik secara kelompok. Ya, bisa kalau mau dibuat itu kegiatan kelompoknya yoga bersama-sama gitu boleh ya. Atau mau jalan sehat gitu. Yang penting berkelompok ya. Jangan satu-satu, berkelompok. Kegiatannya kami tidak kemudian membatasi harus senam itu enggak. Yang penting kegiatan kelompok. Kemudian edukasi. Nah, edukasi ini 1 bulan sekali untuk 1 klub. Ya, honornya bisa dibayarkan. Bapak Ibu sekarang kan ada spelling tuh. Monggo nanti dokter spesialisnya diundang buat edukasi klub Prolanis juga bisa. Ada honornya juga, silakan. Dan narasumbernya tidak dibatasi harus tidak harus dokter ya, tapi yang penting tenaga medis ya Mbak Afi ya. Jadi misalkan dari bidannya, dari perawatnya monggo. Itu ketika nanti dalam 1 bulan itu ada yang tensinya sudah terkendali, maka angka itu yang nanti akan dihitung sebagai Prolanis terkendali. Itu ya. Itu yang mungkin ya tadi sedikit yang terkait dengan ini untuk PI Prolanis. Kalau yang PIC ya ini nanti sharingnya Pak Doni nanti PIC Prolanis ya. Monggo, terima kasih. Dan Mbak Uji dari PIC Pikir ya, Pak Prolanis apa? Pikir ya, Pikir Subulu. Jadi pengalaman kami Pak Parto di Kaligangsa itu tidak semua pasien Prolanis kita rekrut itu harus di PRB kan dulu, karena mungkin itu butuh waktu Pak. Oke. Dan setahu saya juga tidak harus PRB yang kita rekrut Prolanis ya Pak Dr. Suni. Bisa langsung ya Pak, asalkan tadi indikatornya masuk DM dengan kriteria seperti ini, HT dengan kriteria seperti ini. Nah kami di Kaligangsa itu pada saat mau menjalankan Prolanis ini, kita lihat di pikir kita itu sudah ada grup Prolanis Pak. Karena dulu pernah diadakan kegiatan Prolanis ini, tapi petugasnya pindah ke kota Tegal, vakum, kemudian kita coba hidupkan lagi, kita cek data-data pasien itu masih ada dan rutin ke kita, ya kita lanjutkan pasien itu dengan membentuk klub-klub baru. Tapi orang-orangnya itu tadi yang sudah terdiagnosa DM dan HT. Mari Pak datang untuk kegiatan Prolanis, hasil pemeriksaannya kalau bagus ya kita edukasi, kalau jelek ya kita edukasi juga. Jadi intinya adalah semua hasil pemeriksaan dari lab yang bekerja sama dengan kita itu kita sampaikan ke orangnya untuk bulan depan kita bisa kita klaim ke BPJS otomatis, jadi costnya itu biaya kita. Jadi awalnya kami cuma bentuk 2 titik Bapak Ibu. Nah antusias dari pesertanya tinggi. Jadi kita pada saat pengajuan awal itu DM-nya sampai 30-an, HT-nya sampai 40-an. Nah itu kan emang-emang ya Pak Dr. Suni, bisa kita bentuk 2 klub ya Pak ya. Nah akhirnya kami coba melebarkan sayap. Kita bentuklah di Kaligangsa Wetan, Kaligangsa Kulon, 2 desa ini 1 tempat untuk pelaksanaan senam dengan 2 klub tadi. DM sendiri, HT sendiri, minimal 15 orang terpenuhi. Malah sekarang rata-rata udah 25 sampai 30. Kemudian di Limakan Wetan juga sama, DM dan HT kita undang, terbentuk juga 2 klub. Kemudian di Nusantara Kulon, di Sigempol, di Nusantara Wetan gitu. Jadi kami awalnya dengan pesimis pesertanya tidak masuk sesuai ketentuan untuk kita klaimkan, tapi ternyata antusiasnya bagus, ya sudah kita adakan inovasi kita yang mengarahi data ke desa atau ke titik-titik yang mau kita adakan senam Prolanis ini. Dengan DM dan HT ini menjadi tanggungan kita, otomatis ketersediaan stok, contoh untuk obat hipertensi itu yang paling banyak diresepkan amlodipin, ya kita harus menyiapkan. Kemudian untuk gula darahnya apa, dimepirid atau metformin misalkan gitu. Ini jadi tanggungan kita. Kalau peresepan itu kita kembalikan lagi ke dokter yang meriksa di puskesmas. Itu hak prerogatif dari dokter. Apakah dosisnya diturunkan atau diganti terapinya dengan obat lain yang cocok bagi si pasien ini. Tapi sekali lagi yang namanya obat DM dan HT ini kan seumur hidup ya Pak Uci ya. Orang nggak mungkin lepas dari obat gitu ya. Tapi dengan kegiatan Prolanis ini minimal kita bisa memperbaiki apa istilahnya ya, profil gula darah mereka itu dengan apa, edukasi, dengan senam, dengan berbagai program yang mereka itu nanti kita coba intervensi supaya apa,
kondisi kesehatannya ini baik. Gitu. Minum sekarang es teh ya, orang UB oli, ya kan? Nah itu yang kami rasakan ya, ibu-ibu teman-teman. Tetangga sebelah PKD persis itu DM, karena kita tidak screening dari awal, tidak kita waktu itu IAP belum jalan Bu, jadi ada imbasnya juga ya. IAP ini kita siklus hidup itu pada saat ibunya datang berkunjung kita cek gula darahnya 400. Nah pada saat prolanis berikutnya rutin gitu ya kita pantau, udah gula darahnya udah berkurang, nggak ada 400 lagi. Lah kita nanyakan pada saat 400 gimana Bu? Ya biasa boy. Ya namanya orang kampung ya, belum ada gejala klinis yang atau sign vital itu belum muncul, ya dia nggak akan ngeluh. Ya biasa-biasa aja, makan piring dua nasi, makan nasi 2 piring ya. Makan nasi 2 piring ya dilanjutin, dilakoni gitu. Jadi kami mencoba seperti itu Pak Dr. Parto, obat secara konsolidasi. Jadi kita nggak usah nawar lagi harga obat itu sudah langsung muncul gitu ya. Jadi meminimalisir nanti ada kejadian atau kesalahan dalam hal pengadaan obat. Mungkin itu dari saya tambahan, Mbak Uci cukup ya. Risikonya harus pengadaan obat Pak. Ya. Jangan mau kapitasinya top. Mohon maaf agak sedikit kasar ya saya bilangnya, tapi ya itu konsekuensi bagi kita. Kalau memang pasien itu butuh, dari dinas supportnya kurang, ya kita yang harus pengadaan. Yang mau disusuri udah kering, apa yang mau diserap Bu Arlinda? Betul nggak Bu? Misalkan dari farmasi nih, dari dinas Glimepiride, amlodipin, metforminnya udah kurang. Nah, atau enggak yang untuk DM sama HT. Amlodipin sama Glimepiride atau metforminnya udah. Izin bertanya, saya Eva dari Kusuma Sirapok. Kebetulan saya pemegang Prolanis, pelaksana sekaligus entry. Yang mau saya tanyakan itu kan saya ngentri Prolanis itu kan kunjungan sehat. Apakah saya bisa mengentri kunjungan sakit untuk di tanggal yang lain? Soalnya kalau klaim-klaiman kan harus tepat di tanggal itu nggih. Tapi kalau kunjungan sakit, apakah saya bisa entry lagi? Tapi tanggalnya beda dengan klaim. Terima kasih. Itu hanya membaca satu peserta dalam satu bulan itu karena awalnya kenapa ada angka kontak itu tujuannya agar FKTP itu bagaimana menjamin akses kepada peserta terdaftarnya gitu. Jadi dipastikan peserta yang terdaftar di tempat Bapak Ibu itu paham dan tahu bahwa mereka itu terdaftar di tempat Bapak Ibu dan bisa menerima atau mendapatkan layanan di tempat Bapak Ibu. Itu kenapa angka kontak itu hanya membaca satu. Itu jadi bagaimana keefektifan FKTP dalam menjangkau peserta terdaftarnya. Itu yang ingin dilihat. Itu. Jadi artinya, tapi kalau terkait dengan kunjungan, ya silakan dalam satu bulan kalau peserta memang berkunjung setiap minggu ya di input setiap minggu juga tidak masalah, bisa sebenarnya. Setiap hari pun Bapak Ibu kunjung, Bapak Ibu input juga bisa. Nah, keuntungannya sebenarnya tadi ya, ketika ada peserta Prolanis yang hasil penunjangnya masih jelek gitu kan. Nah, itu kalau memang diulang setiap minggu kemudian tercapai, itu kan juga menjadi capaian indikator juga gitu ya. Jadi kalau memang mau silakan diinput terus gitu ya. Kalau memang berkunjung setiap minggu diinput, ada hasil pemeriksaan penunjangnya juga Bapak Ibu input gitu kan. Harapannya nanti kalau tercapai itu akan membantu angka capaian Prolanis Bapak Ibu. Nonton gitu ya, Bu Eli ya. Oke. Jadi monggo silakan. Hari ini ada inputan angka kontak sehat, besok mau diinput kunjungan sakitnya bisa. Oke. Silakan. Mungkin itu ya. Itu tadi seperti sampaikan Pak Suni, kalau kunjungan sehatnya itu udah di entry di care sesuai pelaksanaan Prolanisnya, ya kalau orangnya datang sakit atau periksa ke puskesmas ya kita entry lagi nggak masalah. Jadi yang penting kalau menurut saya kunjungan itu dalam bulan berjalan ya Pak ya, inputannya ini jangan nyebrang ke bulan berikutnya. Makanya tadi inputan care itu baik pelayanan rutin ataupun program itu harus di bulan yang sama. Mungkin ada, kalau saya tangkap sih pertanyaannya boleh nggak delay data gitu ya Bu ya, tunda gitu kan. Kalau tadi Pak Uci menyampaikan kebetulan programmernya Prolanis itu dinas siang dan dinas malam. Nah ini mungkin dibicarakan dengan tim Pak, saya lupa tadi menjawab itu ya, dibicarakan dengan tim. Kan tidak harus PIC-nya langsung yang turun gitu ya, mungkin bentuk tim ya, bentuk tim. Nah tim ini yang sama-sama bergerak gitu loh,
ya memang kalau PIC-nya nggak turun biasanya kegiatan nggak maksimal gitu ya Mbak Dian. Itu mungkin saya juga merasakan ya. Tapi di sisi lain dia habis dinas malam, teman sejawat kita ini habis dinas malam kurang tidur, ikut prolanis, bukannya sehat malah puyeng gitu kan. Tapi kita kembalikan, prolanis ini kan untuk mengangkat tadi KBK, ya bareng-bareng gitu, bareng-bareng. Jadi kembali lagi ke komitmen tim tadi. Kamu yang ingin ditanyakan adalah bagaimana cara agar angka kontak itu tercapai. Jujur untuk peserta Bantar Kaung kan paling banyak. Itu kita sudah, petugas entry sudah ada. Kemudian timnya sudah ada. Setiap posyandu kita sudah input. Di puskesmas peserta sakit pun yang berkunjung kita minimal 150 peserta kunjungan sakit itu ada. Cuma kayaknya kalau mencapai angka kontak 7.000, kita kalau kita hitung kan 7.000-an peserta itu lumayan lumayan berat ya Pak ya. Nah itu bagaimana trik dan tipsnya untuk peserta yang banyak itu. Paham ini nanti bagaimana meningkatkan angka kontak peserta baru gitu ya. Artinya ini kan kunjungan baru, ya kan? Monggo Mas. Baik, curhat ya kayaknya. Curcol. Sekarang saya tanya dulu Mbak, tim pikirnya berapa di Bantar Kaung? Sekarang kan Indonesia itu udah merdeka ya, kan bersatu. Jangan dari ini Bantar Kaung juga bersatu, bukan berdua. Berapa Mbak? Baik, Azhar, kita pindah dulu ya Bapak Ibu. Kita break sebentar. Nanti kita bagi per kegiatan. Mungkin kalau menurut saya kita lebih suka bekerja itu apa ya? Ada target. Kan program banyak. Ada apa Pak? Kunjungan Bumil Resti, CKG, NTB, apalagi pemantauan minum obat TB. Pokoknya kan di BOK itu banyak ya. Jadi intinya silakan teman-teman itu berkreasi di target. Ada 8 orang tadi dibagi Mbak, dipetakan. Memang angka 7.000 ini berat. Kalau kami dikalikan 1 dengan peserta 22.000, kita target kita 3.000-an. Per hari harus input 100 sampai 150. Nah, kita bagi desa, kita bagi program. Jadi kalau istilahnya kita sudah menyampaikan target per programmer, per desa, itu insya Allah bisa Pak. Makanya kalau kita lihat tadi capaian Bantar Kaung dari paparannya Pak Dr. Soni itu kan 5-9% atau 50-90 per mil ya Pak ya. Kan masih jauh. Nah ini PR buat Bantar Kaung dengan orang berdelapan ini, mungkin dibicarakan dengan kampusnya dan tim pikir atau prolanisnya. Ayo coba gitu. Dibagi 11 desa itu jatuhnya 500 satu desa 1 bulan. Dibagi 24 hari jatuhnya satu desa itu ngitungnya hanya 26 ya 20 ya minimal 30 lah ya, dibikin kita tinggi sehari 30 satu desa. Nah itu bisa kunjungan ibu hamil atau yang nakes door-to-door kemarin dimasukkan, itu satu keluarga kita datang ke rumah itu kan bisa satu kakak di entry semua kunjungan sehat, tidak ada masalah. Kalau yang tensinya tinggi anggap itu kunjungan sakit, betul ya Pak? Gitu ya. Kemarin kan teman-teman di puskesmas dibagi untuk nakes door-to-door itu kan banyak sekali itu ya kan, targetnya banyak. Kita kan 20% dari 2 juta kan. Mungkin Bu Alda yang dikeluhkan Mbak Iin ini, mereka juga pengen tri nakes door-to-door, juga pengen tri CKG, juga pengen tri piker, betul ya? Ya, betul nggak? Sebagian ada yang sebagian. Nah itu harusnya beda. PIC piker beda, dibedakan dengan nakes door-to-door dengan CKG, mungkin itu. Jadi nanti timnya harusnya ada 11, jangan 8. Kalau 8 tanggung ya. Langsung per desa. Kalau saya dulu di puskesmas Kelikiran itu 8 desa ya, saya timnya ada 8. Seperti itu. Yang di puskesmas itu bonus. Jadi karena yang datang ke puskesmas itu kan bisa dari berbagai desa, ya kan? Jadi kita jangan menghitungnya di puskesmas, kita menghitungnya per desa. Jadi bidan desa dan semua program itu ditarget. Untuk satu desa itu sehari 30 entrian, kayak ringan gitu loh. Bisa itu. Oke? Nanti kalau saran saya, kalau saya dulu pengalaman saya per desa. Kalau mungkin Mas Uda
beda lagi karena setiap kepala puskesmas itu punya strategi masing-masing agar mencapai KBK 100%. Seperti itu. Dan untuk Prolanis juga ya, dari untuk Prolanis itu juga timnya saya membuat SK tim sendiri. Jadi SK tim Prolanis ruang farmasi juga bisa jalan. Mungkin itu ya Mbak, tambahan dari saya. Mungkin lanjut udah. Baik, Pak